Oke, guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut belajar lagi. Tadi gua udah belajar 1.1, 1.2. Sekarang gua bakal belajar 1.3, yaitu tentang lembar kerja MS Excel 2016. Saat Anda menjalankan MS Excel, oh ya bentar, gua tulis dulu di sini biar jelas. Gua sekarang belajar lembar kerja MS Excel. Ini gua belajar ini. Yang pertama fitur, yang kedua jendela, yang ketiga lembar kerjanya. Saat Anda menjalankan MS Excel 2016, maka akan tampil lembar kerja MS Excel 2016 berupa workbook. Nah, ini jendela MS Excel 2016 ini berupa workbook ya, yang secara default akan diberi nama book 1. Nah, ini defaultnya dikasih workbook ini dikasih nama book 1. Setiap workbook akan terdiri dari beberapa sheet yang dipakai untuk menampung dan mengolah data. Nah, ini workbook ini kita bisa menambah banyak sheet gitu. Ini gimana nih nambah? Oh iya, sorry guys, tadi gua lagi di dalam sel aktif ya, jadi gua nggak bisa nambahin sheet tuh, harus keluar dulu. Bukan sel aktif ya, maksudnya masih selnya ya masih di dalam keadaan edit gitu. Jadi kalau misalkan kita di luar itu, kita bisa nambahin di sini, kita bisa nambahin banyak sheet di dalam satu workbook. Secara default setiap workbook berisi satu sheet. Tadi kan defaultnya dia berisi satu sheet, tadi cuma sheet satu doang. Namun Anda masih dapat menambah mengurangi sheet lagi sesuai kebutuhan. Worksheet atau sheet atau biasa dikenal dengan lembar kerja MS Excel merupakan tempat untuk mengetikkan dan mengolah data. Worksheet berupa kotak-kotak yang terdiri dari worksheet atau sheet biasa dikenal dengan lembar kerja MS Excel merupakan tempat untuk mengetikkan dan mengolah data. Worksheet berupa kotak-kotak yang terdiri dari kolom dan baris. Satu sheet terdiri dari 16.384 kolom dan 148.576 baris. Jumlah ini tidak terlalu berbeda dengan MS Excel versi sebelumnya. Nama kolom berupa abjad dari mulai kolom A sampai kolom XFD. Dan nama baris berupa angka 1 sampai dengan 148.576. Dan itu ada 148.576 ya guys ya. Kita coba. Gimana sih biar ke bawah gitu. Enggak. Ada segini ya guys ya. Oke. Dan ini juga ada save deh gitu. Itu klik kontrol panah bawah yang tadi untuk ke bawah, yang ke kiri kontrol panah kiri. Nah, ini tuh worksheet ini ya. Worksheet ini dikenal juga kayak dikenal sebagai lembar kerja MS Excel. Kalau workbook lembar jendela MS Excel kalau workbook ya. Kalau workbook jendela MS Excel, ini workbook jendela MS Excel. Kalau ini worksheet, dia dikenal sebagai lembar kerja. Ini jendela MS Excel, ini lembar kerja MS Excel gitu. Nah, di sini juga ada beberapa toolbar atau istilahnya perintah atau tombol-tombol, tools gitu. Istilahnya bagian-bagian dari lembar kerja MS Excel.
Bagi bagian-bagian lembar kerja MS Excel itu pertama ada ini teman-teman, ada name box. Nah, name box ini merupakan suatu kotak yang digunakan untuk menampung nama-nama sel dan range yang dibuat dalam MS Excel. Nah, kalian bisa membuat misalkan eh, apa ya? Misalkan kita buka aja lah. Nah, ini kalian bisa menamai sel ini, teman-teman. Misalkan nama selnya itu apa gitu, A1 gitu, nama selnya di sini itu A1 gitu. Atau kita bisa namain ini gitu. Ganti misalkan KL misalkan. Nah, ini jadi KL sendiri gitu. Oke, lalu ada select all. Nah, select all ini dia fungsinya untuk memilih semua sel dalam satu worksheet gitu. Mungkin sama kayak kontrol A, cuman kontrol A ini dia beda. Masalah kontrol A ini nah cuma segini doang, cuma data sampai range data yang sudah dibatasi gitu ya, cuman yang ada gitu. Lalu range cell ini ya ini gitu. Ini range cell, nah ini range cell namanya. Lalu ada formula bar, ini formula bar namanya, teman-teman bisa ngetikin rumus gitu. Oh ya, yang range cell itu tadi, yang range cell ini gue belum jelasin, merupakan kumpulan dari kolom dan baris dan sel yang tertampung dalam worksheet atau sheet. Formula bar, nah ini formula bar untuk menampilkan atau mengetikkan teks gitu ya, atau rumus pada sel gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngetik apapun, nah dia muncul di situ gitu ya guys ya. Nah, gitu. Uh, Lalu ada sel, ini sel namanya. Oh, formula bar ya untuk mengetikkan teks. Kalau sel itu sel itu merupakan perpotongan antara kolom dan baris yang mempunyai nama. Nama sel atau alamat sel diambil dari perpaduan nama antara nama kolom dan baris itu sendiri. Misalnya sel A1B2. Nah, sel A1B2 ini misalkan sel A1 misal B2 misalkan gitu. Kalau ini namanya, kenapa di sininya M15 karena dia sebenarnya ini range-nya ini tuh dia mengacu pada satu sel aja sebenarnya. Di sini tuh M15 itu. Dia di sini nih M15 nih yang putih ini. Nah, ini kalau mau jadi range, teman-teman harus ganti dulu si nama range-nya gitu. Digantinya di name box-nya itu. Lalu ada navigasi sheet. Navigasi sheet ini merupakan tombol-tombol perintah yang digunakan untuk berpindah antar set aktif. Nah, ini teman-teman mau pindah sel, kok bisa ya? Klik tombol panah kiri untuk menampilkan tab sheet yang tersembunyi di sebelah kiri. Nggak bisa ya guys. Ya tidak bisa guys. Apa nih? Ya intinya mungkin di teman-teman bisa ya. Nggak tahu emang di 2019-nya kayak gini atau gimana di Excel 2019 karena gua klik nggak bisa. Intinya itu buat pindah sheet gitu ya, menampilkan panah kiri untuk menampilkan tab sheet yang tersembunyi sebelah kiri, yang kanan untuk yang sebelah kanan. Tapi sebenarnya begini juga bisa teman-teman. Ya cuman ini dari bukunya aja kayak gitu.
Lalu kontrol klik, kontrol klik untuk menampilkan sheet pertama. Ya begitulah, sama aja lah. Kontrol klik ini untuk kalau ke sini, kontrol klik ini itu akan menampilkan sheet pertama. Kalau yang ini dia akan menampilkan sheet terakhir gitu. Klik kanan ini untuk menampilkan kotak dialog aktif. Nah ini klik kanan. Nah ini untuk menampilkan kotak dialog aktif yang berisi untuk menampilkan kotak dialog aktif, ya ini aktif, kotak dialog aktif yang berisi semua sheet yang dimiliki workbook. Nah ini sheet yang dimiliki workbook ini ada segini. Kita mau masuk ke sheet 2 misalnya. Kita masuk ke sheet 2 gitu. Fasilitas navigasi sheet dapat digunakan jika jumlah sheet yang dimiliki workbook melebihi kuota atau jumlah sheet yang dapat ditampung dalam bar. Jika jumlah sheet yang dimiliki workbook melebihi kuota atau jumlah sheet yang dapat ditampung dalam bar. Oh, jadi misalkan begini. Ini tuh navigasi sheet ini kenapa tadi nggak bisa diklik, karena dia ini untuk apa tadi catatannya ya, navigasi sheet ini dapat digunakan jika jumlah sheet yang dimiliki workbook melebihi kuota atau jumlah sheet yang dapat ditampung di dalam bar atau tab sheet gitu. Jadi karena dia melebihi, tadi kan dia tuh sampai titik-titik ini dia melebihi kuotanya, makanya kita bisa mengklik ini karena dia melebihi kuota gitu guys. Gitu. Ini kontrol klik, oh dia ke pertama, kontrol klik dia ke yang terakhir gitu guys. Lalu ada tab sheet. Nah ini tab sheet ini ya, ini tab sheet bagian yang menampung nama-nama sheet. Nah ini nama-nama sheet, dia menampung nama-nama sheet gitu. New sheet digunakan untuk menambah sheet baru. Ini new sheet ini untuk menambah sheet baru. Lalu navigasi horizontal merupakan batang scroll yang digunakan untuk menggulung lembar kerja ke kiri atau ke kanan. Nah ini batang scroll yang digunakan untuk menggulung lembar kerja ke kiri ke kanan. Ini untuk navigasi horizontal, ini untuk navigasi vertikal. Merupakan batang scroll yang digunakan untuk menggulung lembar kerja ke atas atau ke bawah. Nah jadi gitu guys untuk bagian 1.3 gitu ya guys ya. Gua juga baru tahu ini loh. Kirain gua tuh kok nggak bisa diklik yang ini, ternyata kalau dia udah melebihi batas baru dia aktif gitu, yang ini tombol ini tuh. Itu guys. Oke, itu aja mungkin ya untuk video bagian lembar kerja MS Excel 1.3.